Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa mawalah. Pemirsa yang baik hati yang insyaallah Allah rahmati dan Allah berkahi, bertemu lagi kita di program Iqra, di mana di program ini kita akan belajar sama-sama bagaimana cara membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, apa-apa saja yang harus diperhatikan dalam bacaannya. Kita akan belajar huruf-hurufnya, kita akan belajar hukumnya, panjang pendeknya insyaallah akan kita pelajari semuanya. Tentu dengan cara yang mudah tentunya ya insyaallah. Dan alhamdulillah kita pada hari ini masuk di surah Al-Mursalat dari ayat ke-25 sampai nanti ayat ke-31. Jadi alhamdulillah surah Al-Mursalat ini di juz ke-29, surah ke-77, juz 29. Jadi kita melanjutkan pembelajaran kita di pekan yang lalu insyaallah. Jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan mengenai bacaan, tajwid dan lain sebagainya, terlebih dulu kita akan menyimak bacaan ini sama-sama. Nanti akan saya bacakan tentunya. Tapi pemirsa di rumah silahkan juga buka Al-Qur'annya masing-masing. Jadi nanti ketika saya contohkan bacaannya, pemirsa ikuti bacaan tersebut atau paling tidak menyimak apa yang saya baca. Insya Allah yang akan menjadi pembelajaran kita pada hari ini. Hanya dengan menyimak saja. Allah mengatakan kalau kita mendengarkan Al-Quran, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Maka engkau akan mendapatkan rahmat kata Allah. Nah seperti itu. Jadi cukup menyimak saja insya Allah, atau lebih baik lagi mengulang apa yang saya sampaikan. Baik, silakan buka Al-Qurannya. Surah Al-Mursalat, surah ke-77, ayat ke-25 pada hari ini. Atau mungkin boleh menggunakan HP-nya yang ada aplikasi Al-Quran, ya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعاب لا ظليل ولا يغني من اللهب Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Nah, itu dia pemirsa bacaan Al-Qur'an surah Al-Mursalat ayat 25 sampai ayat ke-31. Nah, kita akan mencoba mentadabbur atau mencoba memahami makna Al-Qur'an tersebut, akan mencoba mengerti isi ya, mencoba mengambil pelajaran dari ayat yang tadi kita baca dan insyaallah akan menjadi pelajaran kita pada hari ini. Ya, namanya tadabbur ya, bukan berarti kita mentafsirkan, beda tafsir dengan tadabbur. Tadabbur itu mencoba mengambil pelajaran, ya, merenungi agar ayat tersebut menjadi bekal untuk kita baik di dunia maupun di akhirat. Di ayat ke-25 Allah mengatakan alam naj'alil arda kifata. Bukankah kami jadikan bumi itu tempat berkumpul? Ahya'a wa amwata, bagi yang masih hidup dan sudah mati. Jadi Allah mengajak kita berpikir bahwa ya, karena sebelumnya itu di ayat 23 dan 24 ya, di episode yang lalu kita sudah bahas bahwa Allah mengajak kita berpikir bahwa manusia itu diciptakan dari air mani dan lain sebagainya. Allah tentukan bentuknya dengan sebaik-baik rupa. Maka di ayat 25 ini Allah mengatakan, bukankah kami menjadikan bumi tempat untuk berkumpul? Ahya'a wa amwata, bagi yang hidup maupun yang sudah mati. Ini maknanya
ya yang hidup dan yang sudah mati, tetap kita awalnya pasti berkumpul di bumi. Baik yang sudah wafat ataupun yang masih hidup, pasti kita kumpulnya di bumi. Atau sebenarnya kalau kita mau mengambil pelajaran lagi, hidup itu ataupun mati itu ini sebenarnya kita mengambil pelajaran saja ya, bukan berarti kita menafsirkan. Orang-orang yang hidup atau orang-orang yang mati itu memiliki makna yang lain, memiliki makna ini kalau kita mentadabbur ya, mengambil pelajaran bahwa ada orang-orang yang hidup. Artinya orang-orang yang hidup itu bukan hanya sekedar manusia yang bernyawa saja, tapi maknanya orang-orang yang memiliki keimanan. Sebab dalam beberapa ayat-ayat yang lain, bahkan Allah mengatakan di juz 30, surah At-Takwir itu Allah mengatakan orang-orang yang subuhnya terjaga, orang-orang yang bangun sholat subuh itu Allah mengatakan orang tersebut bernafas. Artinya ini kita bisa maknai bagi orang yang beriman ya, mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang, maupun sebaliknya orang yang Allah uji dengan jauh dari Allah. Bayangkan ya, Allah uji dengan jauh dari Allah. Ingat semuanya ujian. Kita dekat dekat dengan Allah itu ujian, kita jauh dengan Allah pun itu ujian, semuanya ujian. Ada orang yang Allah uji dengan hidupnya lurus-lurus saja, beriman, taat-taat saja, dan juga Allah uji dengan ada manusia yang Allah uji dengan jauh dari Allah. Allah uji dengan kehinaan, mungkin dari pekerjaannya yang merupakan pekerjaan yang kurang baik dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Mungkin ada orang-orang yang beriman dan ada yang tidak beriman. Allah lanjutkan ayatnya, wa ja'alna fiha rawasiya syamiratin, yang tinggi, wa asqainakum ma'in furata, dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi dan kami beri minum kamu dengan air yang tawar. Jadi lihat, Allah itu kalau memberi perumpamaan itu luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Allah bilang Allah jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi. Kenapa dari sekian banyak kejadian alam ataupun apa yang ada di alam ini, kenapa Allah memilih kalimat gunung? Bahkan di beberapa ayat-ayat yang lain, gunung ini sangat sering sekali kita temui pada ayat-ayat yang lain juga, tidak hanya pada surah Al-Mursalat. Pemirsa, gunung itu kalau pada zaman ini kita berbicara perspektif pandangan dari orang-orang Arab pada masa itu ya. Gunung itu sesuatu yang sangat luar biasa. Sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena di sana itu gurun. Jadi ketika orang melihat gunung, itu kelihatannya sangat nampak, sangat jelas. Dan gunung itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa bagi orang-orang pada zaman di Arab pada zaman itu. Nah, tidak ada lain-lain. Dan laut. Laut terkadang juga Allah jadikan sebagai perumpamaan, karena memang ketika orang-orang Arab yang jarang bertemu dengan laut, ketika melihat laut itu luar biasa, amazed. Mereka sangat terkagum-kagum. Makanya seringkali Allah itu menggunakan perumpamaan gunung, perumpamaan laut, perumpamaan lahan yang luas seperti itu. Nah, itu menggambarkan situasi dan kondisi yang berada di Arab sana pada masa itu. Dan perhatikan, kami beri minum kamu dengan air tawar. Kenapa harus minum? Kenapa bukan kami berikan kamu kami berikan kamu kendaraan, kami berikan kamu? Tidak, sebab air itu merupakan hal yang berharga pada bangsa Arab sana. Kadang-kadang Allah itu mengambil perumpamaan dengan hujan. Hujan itu, pemirsa, merupakan hal yang berharga bagi bangsa Arab pada masa itu. Banyak sekali Allah mengambil perumpamaan dengan hujan. Bahkan Allah mengatakan di ayat-ayat yang lain itu hujan itu simbol kehidupan. Hujan itu simbol kehidupan, di mana datangnya hujan orang-orang tersenyum. Itu di surah Ar-Rum. Banyak sekali, ya, banyak sekali. Jadi memang Allah itu mengambil pelajaran biasanya sesuai dengan ayat tersebut diturunkan di mana. Barulah Allah mengatakan lagi di ayat 28-nya, wailul yauma idzil lil mukadzibin. Mengulang lagi. Ini kita sudah 3 kali ya, sudah 4 kali dengan ini di surah Al-Mursalat bertemu dengan wailul yauma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Maksudnya dengan segala keajaiban, dengan segala gunung yang bisa berdiri dengan kokoh seperti itu, dengan segala air yang entah dari mana datangnya, kok tiba-tiba ada air yang datang dari atas langit.
bisa untuk diminum dan lain sebagainya, itu membuat orang berpikir. Sehingga Allah mengatakan celakalah pada hari itu orang-orang yang mendustakan kebenaran, mendustakan adanya Tuhan, mendustakan Allah yang menciptakan semuanya dengan segala sesuatu yang luar biasa yang Allah ciptakan. Nah, seperti itu pemirsa. Jadi memang di sini di Al-Quran itu memang Allah sering mengajak kita untuk berpikir. Allah sering mengajak kita untuk berpikir, mentadabbur, mentafakkur. Tafakkur itu artinya ketika kita melihat sesuatu yang dilihat dengan mata, nah itu menjadi pembelajaran untuk kita, namanya tafakkur. Kalau tadabbur tadi kita memaknai ya. Kalau tafakkur itu mengambil pelajaran di alam sekeliling kita. Di ayat 28-nya ya, di ayat ke-28-nya Allah mengatakan, akan dikatakan, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulu kamu dustakan. Nanti di akhirat Allah mengatakan, intaliqu, ya pergilah kamu ila zillin dhi salasi syu'ab. Ya, Allah mengatakan, intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Kau pergilah, kata Allah, kau datangi itu azab yang kemarin kau dustakan. Jadi Allah itu memberikan penegasan pada hari kiamat nanti bahwa, nah ini kan yang kau tunggu-tunggu kan, ini kan yang kau perjuangkan kan, yang sewaktu itu sudah aku peringatkan tentang hal ini, nah ini kan yang masih kau kejar-kejar, kata Allah seperti itu. Jadi kau pergi menuju azabmu sana, kata Allah. Baru di ayat ke-30-nya, intaliqu ila zillin dhi salasi syu'ab, pergilah kamu mendapatkan naungan asap neraka yang mempunyai 3 cabang, kata Allah. Jadi Allah itu mengembalikan kalimat ataupun tabiat manusia pada masa itu, ya, orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang tidak percaya, bahkan tidak sedikit pada hari ini orang-orang yang memperolok, mengatakan Tuhan itu tidak ada, surga neraka tidak ada, bahkan mengejek Allah, mengejek Nabi Muhammad SAW, mempermainkan Al-Quran dan lain sebagainya. Maka orang-orang seperti ini kelak nanti akan sampaikan kepada mereka, intaliqu, pergilah kamu ila zillin dhi salasi syu'ab, pergilah kamu menuju api neraka, asap api neraka yang mempunyai 3 cabang, kata Allah. Ayat 31, la zalilin wala yughni minal lahab, yang tidak melindungi mereka dan tidak pula menolak nyala api mereka. Jadi tidak ada perlindungan bagi orang-orang yang sudah dalam keadaan ini, yang sudah berada di neraka, yang sudah Allah suruh pergi tadi. Maka sekali lagi kita diajak berpikir. Di Al-Quran ini kita diajak berpikir tentang kebesaran Tuhan, tentang apa sesuatu yang tidak mungkin manusia ciptakan, pasti itu ada penciptanya, ya. Seperti gunung, siapa coba yang mau membuat gunung? Ya, gunung yang alami. Walaupun banyak gunung tiruan, tapi ada gunung-gunung yang alami yang mengeluarkan api, ya, aktif dan lain sebagainya. Siapa yang bisa menciptakan hal tersebut? Siapa yang bisa merekayasa hujan? Tidak ada. Bagaimana hujan itu dari negeri Arab yang tidak ada sungai, yang tidak ada perairan lain-lain? Kenapa? Walaupun kita memahami hujan itu datang dari bumi, itu naik, ya, uapnya ke atas menjadi awan, kemudian awan turun menjadi hujan. Kenapa negeri Arab masih kebagian juga hujan? Pernahkah kita berpikir, kalau bukan kerjaan Tuhan, tidak mungkin bisa? Tidak mungkin bisa. Kenapa air, misalnya kalau di Pontianak, air sungai Kapuas. Kapuas itu kan kotor, kuning, coklat airnya. Kenapa naik ke atas, turunnya warna jernih? Pernah berpikir? Nah, tidak mungkin kita bisa memikirkan apa yang terjadi di atas sehingga ketika turun menjadi jernih. Sebagaimana sapi yang makannya itu rumput, ya, yang makannya rumput, daun dan lain sebagainya, tapi yang keluar dari sapi adalah air susu yang bahkan kita manusia sendiri bisa mengkonsumsinya. Bagaimana kita bisa berpikir tubuh hewan bisa seperti itu? Allahu a'lam. Itu cuma rahasia Allah, teknologi Allah saja. Maka perbanyak berpikir agar Al-Quran itu relate dalam kehidupan kita. Insyaallah akan kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami setelah pesan-pesan berikut ini.
Baik pemirsa, alhamdulillah kembali lagi kita di Iqra. Nah, kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Kita masuk ke tajwidnya ya, bagian belajar bacaannya. Kita sekarang masuk di ayat ke-25. Dan seperti biasa pemirsa, metode belajar kita adalah metode CSBA, cara santri belajar aktif. Di mana pemirsa di rumah harus lebih sering mengulang apa yang saya sampaikan, lebih sering murojaah ya. Karena pengulangan tersebut itu akan mempermudah kita dalam belajar Al-Quran. Karena Al-Quran ini hanya masalah seberapa sering kita membacanya, seberapa sering kita berinteraksi dengannya, nanti lisan kita ataupun ucapan kita pelan-pelan akan terbentuk karena kita sering membaca. Oke, kita lanjut. Alam naj'alil arda kifata. Oke. Ini yang perlu diperhatikan pertama, alam naj'ali. Pertama huruf jim. Di sini kita bertemu dengan jim. Nih jim nih. Naj. Karena huruf jim di sini merupakan huruf mati ataupun huruf sukun, ya, maka huruf jim itu dia memiliki sifat qalqalah yang artinya memantul. Jadi bacanya bukan alam naj'ali tapi Naje, memantul. Jajiju, aj, ij, uj. Sebenarnya gampang, seperti dalam kita bahasa Indonesia, kita menyebutkan huruf J. Nah, kalau kita mengucapkan huruf J, nah itulah dia seperti huruf jim. Tapi kalau dia sukun atau dia mati, maka huruf jim tersebut memiliki sifat qalqalah yang artinya memantul. Naje, alam naje. Oke, kita bahas. Alam naj'a. Kemudian huruf ain. Ini huruf ain pemirsa berbeda dengan huruf a, bukan huruf naj'a tapi naj'a. Naj'ali. Oke? Alam naj'ali. Oke, bisa? Coba kita ulang. 1 2 3. Alam naj'ali. Alam naj'ali bukan a tapi i u oke, i u oke, naj'a. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak boleh kita baca rabbil alamin tapi rabbil alamin. Alam naj'alil arda. Nah, perhatikan huruf ro. Ini bukan seperti kita menyebutkan huruf R. Bukan R dalam bahasa Indonesia, bukan. Jadi bukan R, tapi aro. Ro itu kalau dia atas dan depan, harokatnya di atas dan harokatnya di depan, fathah atau doma, maka dia huruf ro tersebut menjadi huruf yang tebal. Ro, ru, ar, ur. Jadi dia tebal. Ro, ingat ro bukan ra. Jadi jangan kita baca ra. Ya, ihdinas siratal ra, bukan siro, ro, ya. Alam naj'alil aru, bukan ardo tapi aru. Kemudian di sini setelah ro yang tebal tadi, kita juga bertemu dengan huruf bod. Huruf bod ini huruf tebal. Bodidu. Jadi ardo, bukan ardo. Atau arda, bukan, tebal, do, huruf ro dan huruf bo, tebal. Gimana cara menyebutkan huruf ro? Caranya gampang, ini berlaku ke semua huruf yang tebal. Lidah kita, ini di depan ya, ujung lidah, pangkal lidah, tengah lidah, maka yang tengah dan yang pangkal itu dinaikkan ke langit-langit. Walau tidak menyentuh langit-langit, tapi coba kita naikkan. Dari do, kita naikkan lidahnya jadi bo, ro, seperti itu. Jadi tekniknya adalah tengah lidah dengan pangkal kita naikkan. Oke,
Alam naj'alil arda. Coba 1, 2, 3. Alam naj'alil arda kifata. Alam naj'alil arda kifata. 1, 2, 3. Alam naj'alil arda kifata. Sekarang pindah ayat 26. Ahya'aw wa amwata. Pertama-tama yang perlu kita perhatikan adalah huruf ha. Ini ha kecil. Jadi bacanya ha, hi, hu, ih, ha, hi, hu, ih, Ya, jadi ini ha kecil ya, namanya ha kecil. Jadi jangan kita baca ahya, tapi ahya. Karena kalau pakai ha ya, misal di sini ha ya, kita pakai ha besar, bukan ha kecil. Yang awalnya ahya hidup jadi ahya, hiya itu artinya dia, kamu, kan jauh artinya dari hidup menjadi kamu. Bedanya jauh. Jadi ahya ya bacanya ini ha kecil. Ahya wa amwata. Di sini ahyanya kita baca panjang 6 harokat. Di sini nih ada garis yang melintang di atasnya. Namanya mad wajib muttasil. Mad wajib. Nah, kenapa kita baca panjang 6 harokat, tidak seperti yang lainnya cuma 2 harokat saja kalau panjang? Karena di sini sebenarnya haknya ini sudah panjang. Huruf ya-nya ini panjang. Panjangnya 2 harokat. Namanya mad tabi'i. Kita akan belajar sedikit mengenai mad tabi'i. Mad tabi'i terjadi apabila yang pertama huruf yang berharokat fathah ataupun a. Ini contoh ya. Ini misalnya kita ambil ya. Huruf ya. Huruf ya ini kalau dia fathah, setelahnya ada huruf alif. Ini alif. Sebenarnya ini huruf alif ya. Baik yang seperti ini, yang berdiri setelah ini, ataupun yang menggantikan harokatnya, atau yang berdiri seperti ini. Itu alif. Ada alif 1 nambah. Oke? Nah, itu kondisi yang pertama. Yang menyebabkan sebuah huruf menjadi panjang. Ini yang basic semuanya. Yang kedua, apabila sebuah huruf berharokat i atau kasroh, setelahnya ada ya mati atau ya sukun. Jadi kalau ada huruf dia kasroh i, setelahnya ada huruf ya mati atau ya sukun, maka dia panjang 2 harokat. Ya, yi, seperti itu. Kondisi yang ketiga, apabila sebuah huruf berharokat dhammah. Dhammah itu u. Setelahnya bertemu dengan waw sukun atau waw mati. Jadi kalau huruf dhammah bertemu dengan waw mati, oke, maka dia menjadi panjang. Ya, yi, yu. Ini juga terjadi ya di sini pemirsa. Ya, ini sebenarnya sudah panjang, lihat ada alif di sini. Ada alif yang berdiri setelahnya. Ya. Jadi kita tidak baca ya tapi ya 2 harokat. Nah, pertanyaannya kenapa menjadi 6 harokat? Kenapa menjadi mad wajib muttasil tadi? Karena ya di sini sudah panjang tapi setelahnya bertemu dengan hamzah atau alif. Jadi setiap huruf yang panjang, baik itu yang harokat fathah, kasroh, atau yang dhammah, mau yang a, i, u, kalau setelahnya ada huruf alif atau huruf hamzah lagi, maka dia menjadi panjang. Ada 2 kondisi. Kondisi yang pertama panjangnya 6 harokat, kondisi yang kedua panjangnya 5 harokat. Yang ini 6 harokat. Ke 6 harokat itu 6 ketukan ya, 6 alif kalau dalam bahasa kami belajar tahsin. Kenapa 6? Kenapa tidak 5? Kenapa ambil yang 6? Karena di sini mad wajib muttasil. Ya. Ahya'a merupakan satu kata yang sama.
ahya'a. Jadi kalau huruf tersebut antara yang panjang dengan alif setelahnya itu merupakan satu kata yang sama, maka dia menjadi mad wajib muttasil. Namun kalau dia antara yang panjang dengan alifnya itu, dengan a-nya itu berbeda kata, satu kata yang sama dengan yang berbeda kata, maka yang berbeda kata tersebut disebut dengan mad jaiz munfasil. Bacanya 5 harokat. Kalau yang ini 6 harokat. Oke? Nah, kalau bingung, masih bingung, lihat tanda yang melintang di atasnya seperti ini. Oke? Kalau sudah melihat tanda yang melintang di atas seperti ini, oh Ustadz Reda bilang ini panjang. Di program Iqra bilang ini panjang. Entah 5, entah 6, saya masih belum paham, tidak masalah. Yang penting panjang. Ahya'au. Lihat di sini ada tasydid. Jadi langsung pindah. Awwa. Kalau tidak ada tasydid pun tidak apa-apa, namanya mad idgham bi gunnah, melebur dari an tadi langsung pindah ke au. Awwa amwata. Ahya'au wa amwata. 1 2 3. Ahya'au wa amwata. Baik. Kita pindah ke ayat 27. Wa ja'alna fiha. 1 2 3. Wa ja'alna fiha ja'a. Ingat di sini a, ya, ja'a. Jadi jangan kita baca ja'a tapi ja'a, huruf ain. Wa ja'alna. Nanya panjang, ingat ada alif setelahnya ini. Wa ja'alna. Ini ada garis yang melintang nih, panjang deh ya, garis yang berdiri. Wa ja'alna fiha. Ha ini merupakan huruf ha pemirsa. Jadi jangan bingung ini huruf apa, ini huruf ha. Boleh ditulis seperti ini. Nah, boleh ditulis seperti ini. Atau boleh juga ditulis seperti ini yang tidak bersambung ini. Ya, jadi ini hanya sekedar masalah penulisan. Nah, ini haknya hak besar, berbeda dengan hak tipis tadi. Ahya dengan ini fiha, ha hi hu, ah ih ha hi hi hu ah ih Dia hak besar. Fiha rawasiya. Waja'alna fiha rawasiya. 1 2 3. Waja'alna fiha rawasiya. Kemudian rawasiya. Ini si dan ya-nya pendek ya. Tidak boleh kita baca rawasiya, tapi rawasiya. Stop, rawasiya. Langsung pindah ke huruf selanjutnya. Rawasiya syamikhatin. Waja'alna fiha rawasiya syamikhatin. 1 2 3. Waja'alna fiha rawasiya syamikhatin. Sya-nya panjang, kho-nya panjang. Ini huruf sya, berbeda dengan sin ini, ya, berbeda dengan sa. Ya, jadi bacanya sya, bukan sa. Ada perbedaannya. Ini sya, ini sa. Ini punya titik 3, ini tidak punya titik. Jadi yang ini sin, yang ini shin. Sin dengan shin beda. Yang satu sa, si, su, yang satu lagi sya, shi, shu. Waja'alna fiha rawasiya syamikhatin. Ini huruf kho. Huruf kho. Tulisannya seperti huruf H. Ini huruf H. Tapi ada titik di atas. Nah, ini menjadi huruf kho ya, ada titiknya. Nah, seperti itu. Kho, bacanya gimana? Bacanya kho, khi, khu, kho, khi, khu, Syamikhatin. 1 2 3. Syamikhatin. Nah, yang tin di sini tidak perlu kita baca syamikhatin,
tapi langsung pindah ke huruf waw setelahnya. Namanya idgham bi gunnah. Syamikhatin menjadi syamikhatiu. Tiu, syamikhatiu. Wa asqainakum syamikhatiu. Tiu, ini tasydid ya. Cara membaca tasydid itu artinya kita tahan, baru kita lepaskan. Syamikhatiwa. Tasydid yang tanda seperti W di sini, atau yang biasa kita kenal dengan sabdu. Ya, jadi di sini kita baca syamikhatiwa. Tahan, lepas. Syamikhatiwa. Syamikhatiwa asqainakum. 1, 2, 3. Syamikhati wa asqainakum. Ini huruf qaf, bukan ko, bukan kaoko, bukan ka. Ya, jangan syamikhati wa askaina. Askaina salah, tapi asqaina. Wa asqainakum syamikhati wa asqainakum. 1, 2, 3. Syamikhati wa asqainakum ma'an furata. Ingat, ini tadi apa? Mad wajib muttasil. Ini satu huruf. Ma'an itu artinya air. Ma'an itu artinya air. Jadi di satu huruf. Jadi garis yang ini dia satu kalimat ya, satu kata yang sama. Jadi garis ini merupakan garis mad wajib muttasil. Bacanya 6 harokat. Wa asqainakum ma, sampai 6 baru ma'an furata. Perhatikan, anfurota menjadi anfu. Anfu namanya ikhfa. Ya, namanya ikhfa. Ikhfa itu artinya samar-samar. Oke? Samar-samar. Jadi dia tidak jelas mau ke an, mau ke fa, mau anfurota atau affurota, tapi anfurota. Wa asqainakum ma'an furata. Jadi bacanya anfurata. Kalau tanwin ataupun nun sukun bertemu dengan huruf fa. Ada 15 huruf ikhfa. Ya, ada 15 huruf yang apabila bertemu, sebelumnya bertemu tanwin ataupun nun sukun, maka dia dibaca samar-samar seperti tadi. Al-il-ul, seperti itu. Ma'an furata. Baik, kita ulang ayat 27 dari awal sampai akhir. وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا. Baik pemirsa, insyaallah pemirsa kita akan lanjutkan lagi pembelajaran kita karena masih banyak tentunya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa, alhamdulillah kembali lagi kita di Iqra. Nah, kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Tadi kita sudah sampai 27, sekarang 28. Nah, 28 ini sebenarnya sudah pernah kita bahas ayatnya karena sama ya bacanya. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Oke. Tidak apa-apa, kita ulangi, kita baca sama-sama 1 2 3. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Oke, baik. Yang pertama yang harus diperhatikan huruf ya-nya tasydid. Jadi kita harus bacanya ditekan dulu baru ditahan. Wai. Wai juga tidak boleh kita baca wai. Bukan wai tapi langsung wai. Wai. Wailun. Oke, wailun, bukan wailu, bukan wai, tapi wai. Wailu yauma idzin. Oke, coba kita baca 1 2 3. Wailu yauma idzin.
Kemudian selanjutnya yau juga sama. Harus diperhatikan, jangan yau, yauma, yauma, tapi yauma, 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 jangan yauma, tapi yauma, langsung dia, au, langsung seperti itu. Au, ai, sama. Ya. Yauma idzin. Nah, yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah huruf dzal. Huruf dzal ini pemirsa merupakan huruf yang berbeda dengan zai. Kalau zai itu seperti ini. Nah, kalau zal seperti ini. Zai. Zai itu gampang kita menyebutnya. Z dalam bahasa Indonesia. Zaza, zizi, zuzu, azza, azzi, azzu. Oke? Tapi kalau zal itu berbeda dengan zai. Zal itu ujung lidah bertemu gigi seri atas. Zazizu, zaza, zizi, zuzu, azza, azzi, azzu. Oke? Ujung lidah bertemu gigi seri atas. Jadi bacanya yauma izi, bukan yauma izi, tapi izi, bukan izi. Wailu yauma idzil. Yauma idzil, perhatikan lamnya tasydid. Yauma idzil lil mukazzibin. Lil juga sama, jangan cepat-cepat pindah ya. Huruf lam ini kalau dia sukun jangan cepat-cepat pindah. Contoh, kalau kita ngaji atau kita imam membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan alhamdu, tapi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tahan dulu, baru lepaskan. Alha, jangan alha, tapi alha. Dan juga tidak boleh ada qalqalah. Qalqalah itu memantul ya, seperti huruf jim, ba, dal, to, qaf yang kalau sukun itu dia memantul. Ab, ib, ade, ide, aje, ije, ya seperti itu. Nah, huruf lam tidak memantul. Jadi kita tidak boleh membacanya yauma idzil lil sama seperti kita baca Al-Fatihah misalnya. Alham, alham, le-nya tidak boleh ada, tapi alhamdu ini juga sama. Yauma idzil lil, tidak boleh lillemu, lillele. Nah, oke? Wailu yauma idzil lil mukazzibin. Ini huruf dzal, ingat. Wailu yauma idzil lil mukazzibin. Ayat 29. Intaliqu ila. 1, 2, 3. Intaliqu ila. Oke, kita bahas sedikit mengenai huruf to. Jadi huruf to ini merupakan huruf yang tebal. To, ti, tu, bukan ta, ti, tu atau to, ti, tu, bukan, tapi to. Seperti yang saya sampaikan tadi, cara membacanya lidah kita yang di sini, yang di tengah, yang di pangkal sini, dan yang di pangkal dan di tengah di sini dinaikkan. Cara menyebutkan huruf-huruf yang tebal. Jadi yang dari to kita naikkan jadi to. Oke, dinaikkan seperti itu. Nah, kemudian juga di sini huruf nun, ini nun mati, nun ini nun sukun atau nun mati, ya. Kalau setelahnya bertemu dengan to, tadi sudah kita bahas namanya ikhfa ya. Ikhfa itu ada 15 huruf ikhfa. Oh, kemarin kita bahas ya. Yang kemarin kita bahas. Jadi di sini cara membacanya itu samar-samar. Tadi di ayat 27 ada tuh. Kita bertemu. Ma'an furata itu huruf ikhfa. Huruf to juga merupakan huruf ikhfa. Jadi bacanya ilto, bukan into, tapi ilto. Dia juga samar-samar. Sama juga, samar-samar. Iltoliqu. Oke, bacanya iltoliqu. Oke, coba 1, 2, 3. Iltoliqu. Ini juga sama, huruf qaf merupakan huruf tebal.
Tidak boleh kita baca ku. Intoliku, ku. Beda. Beda ku dengan ku. Kalau ku itu seperti ini. Nih, liku. Kalau ini liku, ku, ya. Qul huwallahu ahad, bukan kulhu, bukan kulhu, ya. Atau qul a'udzu birabbin nas. Qul, bukan kul. Ya, bukan kul biasa tapi qul. Huruf tebal juga. Intoliqu. Nah, di sini tadi kita sudah bahas mengenai mad wajib muttasil. Nah, kalau di sini ini kan panjang nih, ada garis yang melintang di atasnya. Kalau ini namanya mad jaiz. Barulah di sini kita bertemu yang 5 harokat. Jaiz. Kenapa dia bisa menjadi 5 harokat? Ingat teorinya. Kalau mad wajib tadi antara huruf yang panjang dengan alif ataupun hamzah itu merupakan satu kata yang sama. Kalau di sini yang panjang u di sini, waw di sini panjang, huruf qaf di sini panjang, tapi setelahnya itu huruf yang berbeda. Alifnya pada huruf yang berbeda. Intoliqu. Nah, di sini ada alifnya itu pada kalimat ila. Intoliqu satu huruf, ila satu huruf. Jadi memang mereka berbeda, bukan satu huruf, satu kata, mohon maaf. Intoliqu satu kata, ila satu kata. Jadi dua ini merupakan kata yang berbeda. Kalau dia satu kata yang sama, mad wajib mutasil 6 harokat. Kalau dia kata yang berbeda, namanya mad jaiz munfasil 5 harokat saja. Intoliqu ila 1, 2, 3. Intoliqu ila ma kuntum bihi. 1, 2, 3. Ma kuntum bihi. Perhatikan, ma kun di sini ya, bukan kita baca kuntum tapi kuntu. Kuntu, namanya ikhfa. Saya bahas sedikit kondisi yang menyebabkan ikhfa itu terjadi. Ikhfa itu apabila nun sukun atau nun mati, ya, nun sukun atau nun mati, ya. Yang pertama nun sukun dan juga tanwin. Tanwin itu an, in, un. Nah, kalau nun sukun dan juga tanwin an, in, un bertemu dengan 15 huruf. 15 huruf yang tadi, termasuk ikhfa ya, termasuk huruf to, huruf fa, dan lain sebagainya. Huruf ta itu juga termasuk huruf ikhfa. Jadi kun di sini bukan kuntum tapi kuntum. Kuntum ila ma kuntum bihi. Oke? Jadi kun bukan kuntum tapi kuntu. Selanjutnya huruf mim. Ini juga sama, ikhfa juga, tapi dia tidak yang tanwin dan nun sukun, tapi di sini menggunakan mim mati atau mim sukun. Oke? Merupakan mim mati atau mim sukun. Kenapa dia tidak kita baca kuntum bihi tapi kuntum bihi? Ikhfa juga bacaannya karena apabila mim sukun atau mim mati setelahnya bertemu dengan huruf ba, ini pun sama menjadi ikhfa, namanya ikhfa syafawi. Jadi bacanya ma kuntum bihi, bihi bukan kuntum bihi. Oke? Nah, saya yakin banyak pemirsa di sini yang baru tahu mengenai ikhfa syafawi. Bukan berarti saya mengada-ngada, dulu tidak ada, bukan, memang sudah ada dari zaman terdahulu. Cuman memang mungkin literasinya pada masa itu, pada zaman-zaman kita kecil atau mungkin zaman-zaman nenek datuk kita, mungkin belum ada yang mengajarkan mengenai hal tersebut. Jadi nanti yang masih terbiasa kuntum bihi itu pindah ke kuntum bihi. Oke? Ila ma kuntum bihi tukadzibun. Tukadzi, ingat huruf zal berbeda dengan zai, bukan tukadzibu tapi tukadzibun. Ila ma kuntum bihi tukadzibun. Kita baca ayat 29 dari awal sampai akhir.
Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Oke, kita lanjut ayat 30. Ini juga sama. Intaliqu ila. Oke, saya baca 1, 2, 3. Intaliqu ila zillin dhi. Oke, perhatikan ini huruf zo. Huruf zo berbeda dengan zai. Jangan sampai kita baca zi, tapi kita baca zi. Zi, zo, zi, zu. Zo, zo, zi, zi, zu, zu. Oke, kita baca zi ya. Zillin, ini juga sama. Tanwin di sini bertemu dengan huruf zal. Huruf zal juga merupakan huruf yang ikhfa. Jadi bacanya ila zillin dhi. Zillin dhi. Ini yang pakai zal. Kalau yang ini pakai zo, ya. Zo beda dengan zo. Bukan zo zi zu tapi zo zi zu, huruf tebal juga. Zillin dhi salasi syu'ab. Salasi syu'ab. Sa, ini huruf sa, tadi sudah kita bahas. Ujung lidah bertemu gigi seri atas. Sa, si, su. Salasi, salasi. Oke, salasi. Baru terakhir di sini pakai shin, shu. Sa, si, baru shu, shu. Ini sya, shi, shu. Kalau yang ini sa, si, su. Zillin zi salasi syu'ab. Salasi syu'ab. Kemudian selanjutnya menggunakan huruf ain. Jangan sampai kita baca syu'ab, tapi syu'a, syu'a. Dan terakhir kita bertemu dengan huruf ba. Kalau dia sukun atau mati, di sini kan kita matikan nih, karena di sini kita berhenti. Jadi bacanya huruf ba itu memiliki qalqalah, memantul. Syu'ab, syu'ab. Ya, memantul. Ab, ib. Jadi bacanya salasi syu'ab. Syu'ab, memantul, ab, gitu. Kita lanjut ayat terakhir. La zalilin, 1, 2, 3. La zalilin, ini zo, ingat. La zalilin, dari lin menjadi liu. Wawnya tasydid. La zalilin wa la yughni. Ini huruf ghain. Huruf ghain itu seperti ini. Nah, seperti A, tapi ada titik di atasnya. Huruf ghain. Oke? Wala yughni. 1, 2, 3. Wala yughni. Gha, ghi, ghu. Au, il, u. Yughni. Minal lahab. Minal laha di sini ya. Ini bukan kalimat Allah ya, tapi ini kalimat lahab. Bukan minallah, bukan, tapi minal lahab. Oke, minal lahab. Ingat baknya juga qalqalah. Kita baca ayat 31. La zalili wa la yughni minal lahab. 1, 2, 3. La zalili wa la yughni minal lahab. Baik, pemirsa, alhamdulillah itu dia tadi pembahasan kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk pemirsa semua. Kita bertemu lagi di episode yang akan datang di jam yang sama, di hari yang sama, TVRI Kalimantan Barat. Atau pemirsa boleh streaming juga di YouTube kita, TVRI Kalimantan Barat. Barakallahu fikum, saya pamit undur diri mewakili kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.